Pada masa jauh sebelum berdirinya kota Magelang, Indonesia, tanah Magelang hanyalah hutan rimba lebat yang diselimuti kabut pagi dan suara satwa liar. Di balik pepohonan tinggi dan aliran sungai jernih, hiduplah sebuah komunitas kecil, masyarakat peladang yang berpindah-pindah tempat. Mereka menamai kawasan itu lereng peninggalan para leluhur, karena percaya tanah itu menyimpan jejak langkah para dewa dan para leluhur yang pernah singgah. Di salah satu puncak bukit terdapat sebuah petapaan sunyi. Seorang empu tua bernama Empu Pulasara tinggal di sana. Ia dikenal bijaksana dan mampu membaca tanda alam. Suatu malam, ketika langit dihiasi bulan purnama terang benderang, Empu Pulasara bermeditasi di tepi sungai Progo. Angin berhembus perlahan membawa bisikan gaib. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara yang berkata, "Di tanah ini kelak akan tumbuh kota megah, tempat orang belajar, berdagang, dan menyatu dalam damai." Keesokan paginya, Empu Pulasara turun ke perkampungan. Ia menceritakan ramalan itu kepada para tetua. Sebagian percaya, sebagian ragu. Bagaimana mungkin tanah sunyi di tengah hutan bisa menjadi kota besar? Namun sang empu hanya tersenyum dan berkata, "Segalanya akan tumbuh seperti benih di musim hujan, pelan tapi pasti." Sejak hari itu, para penduduk mulai memperhatikan tanda-tanda alam. Mereka melihat burung-burung berhijrah dan berkumpul di lembah. Sumber air melimpah, mengalir tanpa kering, dan tanahnya subur. Semua itu dianggap sebagai pertanda baik. Tak disadari, dari ramalan sang empu itulah sejarah Magelang perlahan mulai bergerak. Beberapa tahun setelah ramalan Empu Pulasara tersebar, kabar tentang kesuburan tanah di lembah Progo sampai ke telinga para bangsawan dari karijan-karijan tetangga. Pada masa itu, wilayah Jawa Tengah dipenuhi banyak kerajaan kecil yang saling bersaing, namun juga saling membutuhkan. Di antara para bangsawan itu, ada dua pangeran muda yang terkenal karena keberanian dan kecerdikannya. Pangeran Jayaningrat dari selatan dan Pangeran Saptawira dari utara. Keduanya datang ke tanah Magelang dengan niat berbeda. Jayaningrat ingin membuka wilayah pertanian baru untuk rakyatnya. Saptawira bermaksud mencari tempat strategis untuk mendirikan benteng dagang. Takdir mempertemukan keduanya di tepi sungai yang sama, tempat Empu Pulasara dahulu bermeditasi. Pertemuan itu pada awalnya penuh kewaspadaan, tetapi perlahan berubah menjadi dialog panjang. Mereka duduk di bawah pohon beringin besar sambil mendengarkan kicau burung yang menandakan suasana damai. Empu Pulasara yang mendengar kedatangan mereka turun dari petapaan. Dengan tenang ia mendekati dua pangeran itu. "Tanah ini bukan sekadar tempat singgah," ucapnya lirih namun tegas. "Tanah ini adalah janji masa depan." Jayaningrat dan Saptawira saling pandang, seolah memahami maksudnya. Empu Pulasara lalu mengajak mereka berkeliling lembah, menunjukkan tanah subur, sungai jernih, dan jalur perbukitan yang mengarah ke banyak arah. Kedua pangeran pun mulai menyadari potensi besar tempat itu. Mereka sepakat tidak akan bertarung untuk menguasainya. Sebaliknya, mereka akan membangun bersama, menjadikannya tempat persinggahan, perdagangan, dan pusat pertanian. Malam itu mereka bersumpah di bawah cahaya bulan purnama. Sumpah itu menjadi fondasi awal terbentuknya sebuah kota yang kelak bernama Magelang.
Hari-hari berikutnya menjadi masa perubahan besar bagi tanah Magelang. Pangeran Jayaningrat membawa para petani terbaik dari wilayah selatan, sementara Pangeran Saptawira mengundang para pedagang dari jalur utara. Perlahan tapi pasti, hutan-hutan lebat dibuka tanpa merusak aliran sungai. Pohon-pohon besar disisakan untuk memberi keteduhan, sedangkan lahan datar dijadikan sawah dan ladang. Sungai Progo yang mengalir tenang menjadi nadi kehidupan baru. Empu Pulasara menjadi penasehat utama. Ia tidak berkuasa seperti raja, tetapi dihormati semua orang. Setiap kali keputusan penting akan diambil, kedua pangeran selalu meminta pertimbangannya. "Bangunlah kota ini bukan hanya dengan tenaga," ujar sang empu suatu hari, "tetapi juga dengan hati. Maka ia akan hidup lebih lama dari umur kita semua." Desa-desa mulai terbentuk di sekeliling lembah. Rumah-rumah bambu berdiri rapi, dan pasar kecil muncul di pertemuan dua jalan setapak. Para petani menanam padi, jagung, dan berbagai umbi-umbian. Para pedagang membawa kain, rempah, serta peralatan logam. Tak hanya manusia, berbagai hewan ternak ikut berkembang biak sehingga kehidupan makin ramai. Setiap malam terdengar suara gamelan dan tawa anak-anak di sekitar api unggun. Magelang mulai dikenal sebagai tanah damai. Orang-orang dari wilayah lain datang tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga menetap. Mereka merasa aman dan nyaman di bawah kesepakatan dua pangeran dan bimbingan sang empu. Dari sebuah lembah sunyi yang dulu hanya menjadi petapaan, kini mulai tumbuh cikal bakal sebuah kota. Tidak ada tembok tinggi atau benteng megah, tetapi ada semangat kebersamaan yang menyatukan. Beberapa tahun setelah lembah itu menjadi ramai, tanah Magelang diuji oleh peristiwa besar. Pada suatu pagi yang tenang, langit tiba-tiba gelap seperti malam. Burung-burung berhamburan dari pepohonan, dan sungai Progo beriak deras tanpa sebab. Dari kejauhan terdengar gemuruh panjang seperti suara guntur. Gunung-gunung di sekitar lembah mengeluarkan asap putih pekat. Penduduk menjadi panik. Anak-anak menangis, para ibu menggenggam tangan anaknya erat, dan para lelaki berlarian ke tengah desa untuk mencari tahu apa yang terjadi. Empu Pulasara berdiri di depan pasar, mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. "Jangan takut," serunya lantang. "Gunung bukan musuh. Ia hanya sedang berbicara kepada kita." Para pangeran pun maju bersama para petani dan pedagang, membantu menenangkan warga. Abu mulai turun dari langit, menutupi atap rumah dan sawah. Sungai meluap, dan jalan setapak berubah menjadi lumpur. Tanah Magelang yang semula damai kini menghadapi ancaman alam. Namun bukannya lari, masyarakat justru bergotong royong. Mereka membuat tanggul di sepanjang sungai, menutup atap rumah dengan anyaman daun kelapa agar tidak ambruk, dan menyelamatkan hewan ternak ke tempat yang lebih tinggi. Jayaningrat dan Saptawira memimpin dari depan, menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya berbicara, tetapi ikut berjuang bersama rakyat. Selama 7 hari, langit kelabu menutupi lembah. Tetapi berkat kerjasama dan keteguhan hati, tidak ada satupun nyawa melayang. Ketika matahari akhirnya bersinar lagi, Magelang tampak berbeda. Abu vulkanik justru membuat tanah semakin subur. Empu Pulasara berkata pelan, "Ujian dari alam bukan akhir dari segalanya. Ia adalah tanda bahwa tanah ini dipilih untuk tumbuh lebih kuat." Setelah ujian berat dari alam berlalu,
Magelang tumbuh dengan semangat baru. Abu gunung yang menyelimuti lembah berubah menjadi pupuk alami, menjadikan tanah lebih subur dari sebelumnya. Panen berlimpah, sungai kembali jernih, dan pasar menjadi semakin ramai oleh para pedagang dari berbagai arah. Kabar tentang lembah yang makmur dan damai menyebar jauh hingga ke karijen-karijen besar di tanah Jawa. Banyak pendatang datang membawa keahlian masing-masing, mulai dari pandai besi, pengrajin, hingga penari dan ahli pengobatan tradisional. Pangeran Jayaningrat dan Saptawira yang dulu datang sebagai pengembara kini menjadi pelindung kota. Mereka tidak mendirikan istana megah, melainkan balai pertemuan besar di tengah kota yang terbuka untuk semua orang. Di sana setiap masalah dibicarakan bersama, keputusan diambil dengan musyawarah, dan keadilan dijunjung tinggi. Empu Pulasara yang semakin renta duduk di sisi balai, menjadi saksi bagaimana ramalannya perlahan menjadi kenyataan. Pada suatu malam bulan purnama, seluruh warga berkumpul di tengah kota. Mereka menyalakan obor, menari, dan menyanyikan tembang leluhur sebagai tanda syukur. Empu Pulasara berdiri dan mengangkat tongkatnya. Mulai hari ini, ucapnya, tanah ini bukan lagi sekadar lembah. Ia adalah kota yang hidup karena hati yang menyatu. Namanya akan kita kenang sebagai Magelang, tanah pertemuan dan persaudaraan. Sorak-sorai menggema di udara. Dari hutan sunyi, dari pertemuan dua pangeran, dari ujian alam, kini lahirlah kota yang diberkahi. Magelang tumbuh bukan karena kekuasaan, tetapi karena persatuan. Dan hingga kini, semangat itu masih terasa di setiap sudut kotanya.